Ya seneng ya, seneng berat sih enggak, malah alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah anak lakinya udah nemuin belahan jiwanya, pasangan hidupnya. Terus mereka saling saling ngeklik aja satu. Oh, enggak ada sih ngobrol. Ngumpul-ngumpul biasa aja, ngumpul keluarga aja sayang. Makin sayang banget satu sama lain, merasa saling saling melengkapi ya, sama-sama saling butuh. Terus berdua itu sama-sama bucin ya tipenya. Tapi bener gak sih kalau misalnya Kak Ayu sendiri nggak bisa jauh dari keadaan? Betul, sama-sama sebenarnya dua-duanya tuh saling nggak bisa jauh, sama-sama nggak bisa jauh. Ayu sendiri tuh alhamdulillah ya, Ayu orangnya humble, ramah, terus sama orang tua juga sopan, menghargai banget, sama pasangan juga dia care gitu. Bakal jadi mantu kesayangan ibu nggak sih? Kayaknya ya bakal jadi mantu kesayangan, sekarang aja baru calon mantu udah jadi kesayangan banget. Memang namanya dia kan di sana lagi berjuang ya, lagi perang gitu loh. Jadi memang butuh supaya nggak terlalu banyak di media sosial gitu dianya. Untuk keselamatan dia sendiri gitu. Oh, khawatir banget, luar biasa, kita semua juga bersedih ya. Ya semuanya pada nangis lah, adik-adiknya semua, makanya kita selalu berdoa buat Dana, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, selalu dalam penjagaannya Allah. Amin. Tapi Kak Ayu sendiri gimana Bu kekhawatirannya? Wah, Ayu luar biasa, khawatir banget Ayu. Doain aja ya yang terbaik ya, mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan Allah permudah semua jalannya ya Mas ya. Pengennya sih cepat. Ya pokoknya terbaik alhamdulillah. Ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak mau banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu, gak bisa ngomong kalian. Doain aja yang terbaik ya. Aku senang dengan nambahnya artis masuk ke nanti otomatis kalau jadi merit jadi ibu persit, aku senang sih. Jadi ada senior yang bergabung lagi untuk menjadi pemimpin bangsa ini, suaminya. Aku senang banget. Ajar ya, namanya anak muda ya, lagi cinta-cintaan. Apalagi misalnya masnya lagi tugas di luar kan, kalau tugas kan nggak setiap saat megang handphone. Nah namanya kita lagi kayak aku dulu lah, namanya lagi sayang-sayangan pasti pengen tahu dia lagi apa sih, dia lagi gimana sih, dia ngapain sih, gitu-gitu pasti. Apalagi kalau misalnya mati handphonenya, misalnya lagi tugas, lagi dinas, tidak ada sinyal. Apalagi kalau di luar kota ya, tidak ada sinyal, kita kan akan agak was-was. Duh, aku bukan LDR lagi, suami aku kan tadinya di Intel, dia pergi pembebasan yang di Filipina, yang dalam pembebasan apa waktu di Filipina tahun sekitar 2018-an ya. Itu suamiku pergi ke sana 2018-an. Suamiku pergi ke luar negeri, aku tidak tahu. Tidak ngomong apa-apa, aku taunya izinnya ke kantor. Tiba-tiba dia tidak tahu nomor teleponnya berapa, tidak bisa dihubungi, tidak apa, sampai aku berpikir suamiku udah nggak ada. Ya resiko ya, sudah resiko bilang apa. Jadi kalau bisa kita paham akan tugas suami kita paham akan tanggung jawab suami kita ke negara, kita paham itu yang harus diapain. Kalau enggak, kalau kita nggak paham, itulah yang akan membuat pertengkaran. Kalau itu aku nggak ada kapasitas untuk mengutarakan ya, karena itu kan takutnya juga berubah-ubah ya. Aku katakan sekarang, tiba-tiba besok ada perubahan, tentunya lusa ada perubahan, itu aku nggak pantas untuk mengatakan. Tapi ya kalau misalnya kita melihat begitu banyaknya perwira-perwira pertama, perwira pasti buktinya mereka masih happy aja, masih rukun sama keluarganya, masih happy. Kalau kita menerima dengan kecuali kan kita kan kalau perwira menengah ini kan anaknya belum banyak ya, disesuaikan kok sama negara. Kalau hanya untuk makan, kalau hanya untuk happy satu keluarga, yang ngasih orang tua segala macam dengan sekedarnya ya masih bisa kok. Dengan duniawi, kalau kita tidak menyadarin posisi suami kita sebelum kawin, sebelum married kita tahu posisi suami kita apa. Kalau kita tidak menyadarin, nah itu yang apapun pasti akan kurang ya. Logikanya misalnya kayak aku dulu di Kalimantan, satu kali nyanyi aku sampai 250 juta. Itu tahun 2005 loh. Nah
Ya tentu nggak balance, tentu pasti jauh banget berkurangnya. Tapi kalau kita menerima ya udah ini memang tugas suami aku mau bilang apa, segini memang gajinya itulah resiko aku. Jadi sekarang yang dituntut adalah kelegowoan hati seorang istri. Dia kan semakin naik semakin bertambah penghasilannya, semakin naik semakin bertambah, semakin bertambah. Kalau kita legowo, ujung-ujungnya sebenarnya sama kok. Malah lebih kita ditanggung sama negara, kesehatan ditanggung, anak saya walaupun anak sambung ditanggung. Nanti saya misalnya kita juga terima pensiun kalau kita insya Allah nggak masalah macam-macam ya. Kita nanti ke depannya juga terima pensiun tepat waktu loh. Tepat waktu dan kita tenang. Kalau kita penyanyi besok gue dapat nggak ya job sekian ya? Masih mikir besok lusa gue dapat nggak ya? Oke kalau dapat gitu loh. Sebenarnya kalau kebesaran hati seorang TNI, seorang kayak aku, seorang ibu Persib dibesar, sebenarnya ujung-ujungnya juga nyaman-nyaman aja kok.